Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ganda Subrata SH dari Karawang. Kepada yang terhormat Bapak Adam Sen, mohon izin saya mempresentasikan tugas sebagaimana yang diperintahkan oleh Bapak Adam Sen. Dalam hal ini tugas materi psikologi Islam. Oke, saya akan membahas satu persatu dalam psikologi Islam. Yang pertama, psikologi Islam dalam konsep kehidupan sehari-hari. Dalam konsep kehidupan sehari-hari, tentunya kita menghadapi sesuatu hal di lapangan, di pekerjaan, di rumah, maupun di lingkungan. Psikologi tersebut menentukan dan bahkan dipentingkan dalam setiap aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Mengapa dipentingkan? Karena menyangkut tentang diri kita dan kepribadian kita sehari-hari. Contohnya dalam adab, berbicara, tingkah, perilaku, dan sopan santun. Dan psikologi Islam pun uh, menyangkut tentang permasalahan apa yang memang menjadi permasalahan antara manusia dengan manusia lainnya. Dan juga antara manusia itu sendiri dengan Tuhan. Dan di sini kami jelaskan manusia mempunyai karakter individu masing-masing. Dan manusia berasal dari ruhaniyah, berasal dari Allah, bersifat nur, cahaya, hidup, goib, atau tampak mata. Usulnya bersifat jasmaniyah, berasal dari air dan tanah. Tanah debu, saripati tanah, tanah liat, tanah lumpur, tanah seperti tembikar, tanah bumi, serta terbentuk tubuh. Melalui proses keturunan anak cucu Adam. Dan di sini manusia multidimensi, yaitu dimensi ruh, dimensi jiwa, nafs, dan dimensi fisik. Yang berarti fisik itu berupa seperti kita yang terlihat jasad. Manusia sebagai makhluk Allah. Apa disebutkan sebagai makhluk Allah? Sama halnya saya seperti jin dan binatang dan lain, sama semuanya makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah. Nur cahaya ilahnya, potensi manusia yang paling tinggi. Jadi potensi manusia paling tinggi ini dikategorikan bahwa manusia itu adalah ciptaan Allah yang paling tinggi derajatnya di antara makhluk yang ada di bumi ini. Maka itu manusia ini diciptakan hampir sempurna di antara makhluk yang lainnya. Sesuai dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 257, Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kekafiran kepada cahaya iman dan orang-orang yang kafir. Pelindung-pelindungnya ialah syaitan yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan kekafiran. Mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Selanjutnya, ruh ilahiyah. Potensi manusia yang bersifat goib, berfungsi memberikan hidup dan kehidupan yang hidup dalam habitat ketuhanan. Terdiri dari ruh namia, ruh natika, ruh kudus. Nafs ilahiyah berarti jiwa gaib dalam tubuh orang. Berfungsi untuk menggerakkan dan mendorong fisik, mengimplementasikan kebenaran yang telah mantap dianalisis akal kolbu indrawi. Jenisnya amarah, bisu, lawamah, mutmainah. Nafsu amarah bisu, pendorong yang cenderung kepada keburukan atau kejahatan. Selanjutnya nafsu lawamah, yaitu telah mempunyai rasa insyaf dan menyesal sesudah melakukan pelanggaran. Yang artinya manusia biasanya dikategorikan menyesal atau memang sesuatu hal yang memang menyebabkan dia itu terdapat adanya ujian dalam kehidupan,
dia sampai menyesal. Beliau biasanya, manusia itu sendiri biasanya berubah karakternya menjadi dia terkadang takut dengan hal yang keadaan yang sama gitu, melakukan kesalahan yang sama yang menjadikan dia insaf. Yang selanjutnya nafsu musyawalah telah dapat membedakan makna yang lebih baik dan yang buruk, tapi lebih memilih yang buruk, belum mampu memilih yang lebih baik, mencampur adukan yang baik dan yang buruk. Selanjutnya nafsu mulhamah, nafsu yang memperoleh ilham dari Allah, dikaruniai ilmu pengetahuan, dihiasi akhlak terpuji, sumber kesabaran, ketabahan, keulatan. Jadi kategori manusia, sikap dan tabiat masing-masing itu semua manusia itu punya tabiat dan karakter masing-masing. Yang memang ada pemarah, penyabar, dan sebagainya lah. Masing-masing mempunyai karakter tabiat masing-masing. Nafsu mutmainah, nafsu yang telah mendapatkan tuntunan dan pemeliharaan yang baik, sehingga menjadi tentram, bersikap positif, menolak perbuatan jahat dan keji, menjauhkan diri dari godaan manusia, jin, setan, iblis, dan mendorong melakukan kebajikan dan mencegah kejahatan. Selanjutnya, nafsu radhiyah, nafsu yang ridho kepada Allah mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan. Selanjutnya, nafsu mardiyah, nafsu yang telah diridhoi Allah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hamba